Ya, saat ini saya ingin memberikan tanggapan sekaligus beberapa catatan atas hasil konferensi pers yang diselenggarakan pada hari Rabu sore 26 Juni 2024 tentang lumpuhnya selama sudah dari 5 hari PDNS 2 atau Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya. Yang pertama, ya, meskipun kita harus mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan, tetapi 44 lembaga atau kementerian yang sudah katanya sudah mulai pulih itu tidak transparan disampaikan. Harusnya disampaikan itu mana saja ya. Jangan hanya kemudian disampaikan berkali-kali hanya yang 5, hanya yang imigrasi, Kemenko Marves, kemudian Kota Kediri, sertifikasi halal dan lain sebagainya. Ya, karena apa? 282 kementerian lembaga itu yang lumpuh kemarin gara-gara PDNS 2 ini kena serangan ransomware ya. Jadi pemerintah harus transparan. Karena ini apa? Karena ini menggunakan uang negara, uang hasil pajak dari masyarakat ya untuk membangunnya. Ya, jadi artinya apa? Kita yang dirugikan bukan hanya dari sisi pelayanan ke masyarakatnya saja, tapi dari sisi finansial, dari sisi negara tidak bisa mengalokasikan dana yang bagus untuk pembangunan sistemnya. Nah, ini juga artinya ini sesuai dengan catatan saya di tulisan kemarin ya, bahwa apa? Pemerintah dalam hal ini adalah aparatnya atau kepolisian, termasuk KPK, harus masuk dan juga menyidik ya, apakah benar sesuai dengan standar spesifikasi yang terjadi. Ya, kan apa? Kalau kemarin dikatakan yang kena ransomware itu adalah Windows Defender. Come on ya gitu. Mendengar kata Windows Defender, kita ingat tuh hanya PC, personal komputer yang untuk perseorangan gitu loh. Itu bukan sistem yang seharusnya dipakai, kalaupun itu kantor oke lah, tapi kantor kecil ya, Soho itu small office, home office, bukan negara sebesar seperti Indonesia. Harusnya kita sesuai dengan standar ISO 27001, bahkan sesuai dengan standar tier yaitu tier 4 ya. Itu ada tier 1, tier 2, tier 3 dan tier 4. Detailnya ada pada tulisan saya. Dan yang kedua, tentang bagaimana menanggulanginya. Saya sekaligus di kesempatan ini melakukan kritik keras dan sekaligus ketidakpersetujuan saya terhadap komentar salah seorang yang katanya ahli ya gitu dari kampus ternama di Bandung, inisialnya YDNA, ya, panggilannya Yudit, yang dia konon dia adalah termasuk salah satu perancang di sistem informasi rekapitulasi pemilu ya atau Sirekap. Pantas Sirekap kita kemarin sangat tidak proper ya, sangat tidak bagus ya, ada ditemukan juga JSON script, kemudian suara yang tidak stabil, bahkan datanya juga sempat ditaruh di Alibaba. Karena apa? Yudit ini justru pemerintah sudah benar sikapnya untuk tidak melakukan negosiasi dengan peretas. Yudit ini malah menyarankan agar pemerintah melakukan negosiasi. Waduh, ini menurut saya pikir yang salah ya. Bahkan mungkin dia harus diperiksa. Kenapa dia menyarankan begitu? Uang kita nanti ya 8 juta dolar itu akan hangus, pasti akan hilang. Ya gitu. Bahkan mungkin kita akan lagi diminta lagi. Karena apa? Kita kalau ikut sandera itu, kita kemudian kalau tersandera dengan membayar itu, kita nanti membayarnya harus dengan cryptocurrency, harus dengan Bitcoin. Dan itu sangat berbahaya dan tidak ada jaminan data-data yang kemarin sudah dienkripsi itu akan dikembalikan. Jadi pemerintah sebenarnya sudah benar dalam hal ini untuk tidak melakukan negosiasi dengan para peretas. Saran dari seorang ahli dari kampus di Bandung ini yang katanya dia pengembang Sirekap itu yang tidak benar, dan menurut saya ini harus justru diteliti, diperiksa. Jangan-jangan memang pikiran dari orang-orang yang ada pada pengembangan sistem itu seperti dia gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah memang kalau ada apa-apa bayar ke sana. Nah, uang kita kan hilang lagi nanti. Bisa 130 miliar kita hilang lagi. Nah, yang terakhir saya sangat mendesak kejujuran dan transparansi sekali lagi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk cepat segera kembalikan kepercayaan rakyat ya ketika nanti membangun sistem yang ada di Cikarang, di Batam, di IKN dan juga di Labuan Bajo. Jangan lagi ini terulangi. Ya, saya ingin berikan update terhadap sikap pemerintah mengenai peretasan Pusat Data Nasional 2 di Surabaya yang baru-baru ini disampaikan. Yang pertama, sekali lagi, jangan mensimplify kondisi ini atau jangan menyederhanakan kondisi ini. Karena apa yang disampaikan, tenang saja, data sudah dikunci dan aman karena sekarang sudah ditutup. Itu tidak jaminan. Peretas pasti sudah memanfaatkan lebih jauh dari itu. Dia bisa mengenkripsi data. Berarti sebelumnya dia bisa masuk ke dalam jaringan di Pusat Data Nasional kedua itu, dan 282
layanan pemerintah yang tergabung di situ, itu sebelum dienkripsi, pasti sudah di-copy sebelumnya, pasti sudah diambil sebelumnya, dan sekarang diletakkan di sebuah tempat yang menunggu waktu. Ini bom waktu untuk kemudian nanti dibocorkan atau diledakkan. Kemudian memang data yang ada itu sudah dienkripsi, artinya ditinggalkan, nunggu respon dari pemerintah untuk kemudian setuju membayar tebusan atau tidak. Tapi sekali lagi, saya memang membenarkan sikap pemerintah yang tidak membayar tebusan, ya, dan juga sangat mengecam, ya, sikap salah seorang yang katanya ahli dari kampus di Bandung, ya, kampus ITB Bandung, inisialnya Y, yang dia menyarankan agar kita membayar tebusan itu. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh inisial Y ini adalah merupakan salah satu sikap yang sangat tidak terpuji. Dan saya mencurigai dia bagian dari sindikasi ini. Ya, karena apa? Karena nanti itu akan membuat seolah-olah masyarakat udah bayar saja gitu. Dan sekali lagi, kalau ini diteruskan, saya khawatir ordal-ordal, orang dalam yang ada di dalam PDS 2, inilah yang akan bekerja. Karena apa? Kita juga mendengar banyak kabar di sosial media bahwa guyonan-guyonan itu sekarang masih berupa guyonan, masih berupa meme, ya. Misalnya apa? Anda bayar tebusan, tapi nanti kwitansinya dari 8 juta dolar ditulis 15 juta dolar loh gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Itu mungkin terjadi dengan sikap seperti ini. Dan yang kedua, ini sekarang tegas saya sampaikan. Kalau memang tidak mampu, kalau memang sekarang sudah menyerah, ya, saya baca di berbagai berita resmi bahwa pemerintah sudah menyerah, ya gitu, terhadap tidak bisa membuka data ini, ya mundur, ya gitu. Orang yang paling bertanggung jawab di sini siapa? Ya Menteri Komunikasi dan Informatika, Saudara Budi Ari. Ya, Anda kalau memang tidak mampu, ya mundur, serahkan tanggung jawab itu kepada Presiden, sehingga Anda tidak membebani Presiden dengan tidak proper atau tidak mampu mengerjakan ini. Ini bukan politis, ini adalah etika organisasi, dan inilah sikap seperti yang juga disampaikan oleh banyak pihak yang sekarang sudah mulai ada angketnya, baik di sosial media maupun di dunia nyata, bahwa memang Menkominfo harus mundur.